lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, kita lanjut kaidah usuliyah untuk atau usul riwayah Hafs ya. Terakhir sampai yang mana, Mbak ya? Sampai Halaman. Lahan sudah ya? Lahan udah, Ustaz. Sampai ini kah? Sampai lahan kopi? Setelahnya? Ta'awudz basmalah sudah? Oh, belum. Nah, berarti sini ya. Oke, al-isti'adzatu wal basmalah. Oke, silakan Mbak dibaca dulu. Al-isti'adzatu wal basmalah. Ya, ta'riful isti'adzah. Ta'riful isti'adzah. Sighatul isti'adzah hukmul ityani biha fi awwal tilawah hukmuha min haitsul israr wal jahr. Ya, artinya apa ya? Bab yang ketujuh, pembahasan tentang isti'adzah dan basmalah. Yang pertama, pengertian tentang isti'adzah. Yang kedua, bacaan isti'adzah. Yang ketiga, hukum membaca basmalah pada awal tilawah. Yang keempat, hukum membaca basmalah ketika sir atau jahar. Ya, dalam kondisi sir ataupun jahar ya. Oke, kita masuk ke ta'riful isti'adzah dulu. Silakan. Ta'riful isti'adzah lughatan al-iltija wat tahassun wal i'tisam. Wastilahan al-iltija wat tahassun wal i'tisam billahi minasyaitonir rajim. Ya. Secara bahasa, isti'adzah adalah apa itu? Iltija? Meminta perlindungan. Meminta perlindungan, apa namanya? Iya. Meminta perlindungan. Permintaan perlindungan ya. Iya. Tahasun apa? Meminta untuk sebenarnya semuanya meminta untuk perlindungan ya Ustaz. Betul. Tapi kalau yang tahasun kayak meminta dibentengkan dirinya gitu. Jadi meminta perlindungan atau penjagaan gitu ya. Ya, kemudian i'tisam pun sama sebenarnya satu makna ya. Iya, pegangan yang erat atau pegangan yang erat atau yang kuat gitu ya. Jadi untuk perlindungan. Ya, secara bahasa memang artinya perlindungan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa dengan tiga kata ya. Al-iltija, tahassun, i'tisam. Oke. Secara istilah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Oke. Jadi permintaan perlindungan, penjagaan dan istilahnya pengayoman gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Memang intinya kalau isti'adzah itu adalah meminta perlindungan ya. Kalau di Al-Qur'an dalilnya apa, Mbak? Idza qara'atal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Walaupun di situ menggunakan sigohnya fi'il madhi ya. Ya, qara'atal Qur'ana, apabila kamu telah baca, tapi maksudnya adalah sebelum ya di situ. Jadi tidak bermakna baca Quran dulu kemudian baru ta'awudz, karena memang secara pengamalannya nggak seperti itu ya. Nah, biasanya minta perlindungan itu dari awal ya. Oke. Itu kajian tafsir tersendiri tuh. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Silakan, Pak. Sighatul isti'adzah. Awalan a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Tsani a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ats-tsalits a'udzu billahil azimis samii'il alim minasyaitonir rajim. Ar-rabi' a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samii'ul alim. Oke. Ini sigot atau lafadz ya.
bentuk pengucapan dari ta'awud atau isti'adzah. Sebenarnya kurang satu, Mbak. Apalagi, Mbak? A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, satu lagi ada lagi. Apalagi yang belum? Enggak tahu, Ustaz. Yang biasa diamalkan, Mbak. Oh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, justru di sini malah lupa sama penulisnya nggak disebutin, ya. Oke, jadi itu ada 6. Aslinya ada 6, Mbak ya. Kalau ini yang sebagian ulama poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Nah, tadi yang disebutkan Mbak Rahil itu 2 lagi belum disebut di sini. Tapi pengamalannya banyak ya, bahkan di beberapa hadis itu disebutkan. Oke. Jadi itu terkait dengan sigol isti'adzah. Kalau totalnya mungkin ada 6 ya. Seperti itu. Tapi yang paling masyhur adalah yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Kita lanjut. Hukmul isti'adzah min haits hukmul isti'adzah min haitsul israr wal jahr. Ya, silakan. Yusirru Ya, yusirru biha fi shalah wa inda qiraati syakhs munfaridan. Tanian yajharu biha fi maqamit ta'allumi wa fil mahafil. Salisan idza qara'a jama'atun dauran yajharul awwal wa yusirrul baqun. Hukum membaca isti'adzah ketika dari segi waktu disirkan atau dijaharkan. Yang pertama dibaca sir, dibaca pelan, dibaca sir apabila dalam ketika sholat dan ketika seseorang membaca Al-Quran sendirian. Yang kedua dijaharkan ketika sedang pembelajaran ataupun di dalam acara-acara. Ya. Yang ketiga, apabila sekelompok orang membaca Al-Quran secara bergiliran, maka dijaharkan yang pertama, kemudian yang lain disirkan. Ya. Baik, jadi di sini terkait dengan hukum isti'adzah dari sisi sir atau jahar gitu ya. Kapan dibaca sir dan kapan dibaca jahar. Oke. Dibaca sir ketika sholat ya. Tentu saja ini semua sholat ya. Baik sholat fardu atau sholat sunnah ya. Itu tetap disirkan. Baik sholatnya secara berjamaah ataupun sholatnya secara sendirian itu rata-rata ya atau bahkan semuanya kita katakan dengan sir ya. Yang dijaharkan kan nanti ya, dijaharkan ataupun enggak itu yang basmalah gitu. Tapi kalau ta'awudz semuanya sepakat sir ya bacanya. Itu ketika sholat, kemudian ketika membaca sendirian, ya, ketika membaca sendirian, maksudnya secara pelan gitu ya. Nah, maka ta'awudznya juga dibaca pelan, gitu ya. Tapi kalau sendiriannya memang kita biasa jaharkan ya pasti dijaharkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rata-rata begitulah. Ya, baik. Nah, ini yang dimaksud adalah ketika membaca sendiri dan dalam keadaan dipelankan, maka ta'awudz pun dipelankan. Kemudian yang berikutnya kapan dijaharkan? Dijaharkan ketika pembelajaran ya. Ya seperti Mbak Rahil sedang mengajari anak-anak di situ gitu ya, atau murid-murid gitu ya, pasti kita ketika baca mencontohkan pasti ta'awudz dulu gitu ya, dan dijaharkan. Wafil mahafil dan di tempat-tempat ya umum lah keramaian gitu atau momen-momen gitu ya. Nah itu dijaharkan juga. Ya contohnya kalau acara-acara sari tilawah atau apa gitu ya, biasanya disebutnya kan itu dijaharkan. Itu baru tempatnya dijaharkan. Kemudian yang berikutnya ketika jamaah ya, secara bergiliran atau istilahnya munawabah lah ya. Ya, jadi ketika baca secara munawabah tanawub ya, maka itu yang menjaharkan adalah yang pertama saja, yang lainnya cukup mengikuti hanya secara sir saja.
Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau yang giliran berikutnya baru apa namanya, tanpa ta'awudz lagi. Itu langsung basmalah ataupun langsung ayat seperti itu. Itu sistem munwabahnya. Baik, kita lanjutkan. Pembagiannya dulu. Pembagian basmalah. Ta'riful basmalah. Awalan ta'riful basmalah. Tsaniyan sighatul basmalah. Tsalisan hukmul ityani bil basmalah. Awwal kulli surah fi ghairi awwal kulli surah. Fi ghairi awwali surah fi awwali surati Taubah. Pada bacaan basmalah pembahasannya adalah pengertian basmalah, lafaz basmalah, kemudian yang ketiga hukum kapan seseorang membaca basmalah. Yang pertama betul. Pada awal setiap surat, yang kedua pada saat bukan dimulai dari awal surat, yang ketiga pada awal surat At-Taubah. Ya. Baik, ini beberapa ketentuan hukumnya, Mbak, ya, terkait dengan basmalah nanti. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ya, ta'riful basmalah. Lugatan min masdar basmalah. Wastilahan aqra. Aqra'a halin kauniyin mubtadi'an au mutabarrakan bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa bismillah adalah masdar dari kata basmalah. Ya. Secara istilah pembacaan pada setiap awal keadaan atau memulai untuk meminta berkah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ustaz. Ya, betul. Baik, jadi itu definisi dari basmalah ya. Basmalah itu terambil dari isim masdar ya, dari kata basmalah, basmilo ya. Nah, basmalatan ya, al-basmalatu. Oke, nah itu artinya mengucapkan basmalah memang ya. Nah, mengucapkan basmalah. Nah, kemudian secara istilah yaitu pembacaan atau pembacaan ketika kita memulai dan juga mengambil barokah ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu ya. Jadi itu definisi basmalah. Jadi ketika kita memulai, kita membaca lafaz tersebut ya, kemudian juga selain kita membaca ya, kita juga mengharapkan barokah dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, itu definisi dari basmalah. Oke, selanjutnya. Hukmul ityani bil basmalah awalan fi awwali kulli surah wajibah. Tsaniyan fi ghairi awwali surah mustahabbah. Salisan fi awwali surati Taubah mamnu'ah. Hukum ketika membaca basmalah pada setiap awal surat adalah wajib, pada setiap tidak di awal surat sunnah, pada awal surat Taubah dilarang. Baik. Jadi ini terkait dengan hukum membaca basmalah ya, atau hukum melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu wajib ya, karena memang sudah tercantum justru dengan bukan basmalah. Kira-kira apa nggak alasannya kenapa? Bilang cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, pakai sabun.
Paham alasannya kenapa nggak dicantumkan basmalah di situ? Di awal surat At-Taubah. Tadi suaranya menghilang. Ya, halo Mbak, maaf ini tiba-tiba hilang ininya, sinyalnya. Sekarang udah kedengeran Mbak? Sudah, Ustaz, sudah. Hilang ya ininya, screen-nya juga ya? Iya, tadi suaranya pun kresek-kresek gitu. Oke. Baik, Ana ulangi lagi, ini terkait dengan hukum membaca basmalah ya. Di awal setiap surat. Jadi setiap surat itu pasti diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Ya. Nah, alasan kenapa tidak ditulis dengan At-Taubah? Tahu Mbak? Karena awalnya itu kan kata baro'ah, sedangkan Bismillah itu kan meminta berkah gitu kan. Baro'ah kan berlepas diri gitu, jadi tidak diawali dengan bacaan basmalah pada awal surat. Baik. Terus ada lagi alasan yang lain? Dari para sahabat membacanya semua seperti itu. Ya, artinya dari Rasulullah SAW ya. Iya. Sebagaimana yang diamalkan ya oleh para sahabat sama, yaitu tidak memulai dengan basmalah. Artinya ya kita ngikutin sebagaimana para ulama terdahulu ya, dari kalangan sahabat ya, yang sepakat untuk tidak mencantumkan sehingga dalam mushaf pun tidak ditulis dengan basmalah ya, Mbak ya. Oke. Ya. Terus ada alasan lain lagi? Nggak tahu lagi Ustaz. Nggak tahu. Oke. Baik. Nah itu terkait dengan alasannya baru 2 yang disebut ya. Soalnya yang ketiga ada lagi Mbak. Ya kalau kata Imam Syatibi itu tanzilu bisaif, tanzilu bisaif. Itu turun berkaitan dengan perang. Jadi karena isinya dengan perang ya, sehingga tidak sesuai dengan maksud dari basmalah, yaitu isinya tentang rahmah ya. Nah, maka tidak cocok. Tentang perang juga ada yang mengatakan tentang azab ya. Nah, sehingga tidak sesuai. Makanya Syekh Mandrisi Suhaid pun dalam Tajwid Musawwar misalkan beliau membagi ya terkait dengan basmalah itu. Bahkan bukan hanya awal Taubah tapi secara umum ya. Kalau ayat tersebut berkaitan dengan azab tentang ini, maka sangat tidak dianjurkan untuk memulai dengan basmalah. Ya, jadi alasan yang ketiga kita katakan dia adalah karena berkaitan dengan perang sehingga sesuai, gitu ya, sesuai dengan maksud dari basmalah itu sendiri, ya, seperti itu. Kemudian ada alasan yang keempat, ya, alasan yang keempat adalah ya sebagian sahabat ya menganggap bahwa surat At-Taubah itu adalah bagian atau masih sambungan dari surah Al-Anfal. Nah, itu. Sebagian sahabat menyatakan seperti itu. Dari mana alasannya sebagian sahabat menyatakan seperti itu? Karena Rasulullah SAW senantiasa menyambung itu. Di persambungan Al-Anfal dengan At-Taubah itu selalu dilangsungkan gitu. Sehingga menganggap ini masih satu surat. Dan ada yang mengatakan karena itu isinya sama, berkaitan dengan perang gitu. Sehingga masih terhitungnya satu gitu. Nah, tapi sahabat yang lain mengatakan itu 2 surat, sehingga berarti sudah jelas tidak perlu dengan basmalah, langsung masuk ke ayat pertama di surat At-Taubah. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga fi awali kulli surah, sekali surat ya. Nah, itu ya. Itu berbeda ya. Kalau di awal secara umum wajib, tapi di awal surat dia dilarang ya, dengan beberapa alasan tadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau di sini kan dikatakan fi ghairi awal surah, pada pertengahan ya. Nah, bagaimana kalau di pertengahan surat At-Taubah? Kalau pertengahan surat At-Taubah ini terjadi perbedaan ya, Mbak ya. Ya, sebagian ulama menyebut bahwa boleh menggunakan basmalah karena yang dilarang itu hanya pertama. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Itu
surat At-Taubah secara umum ya. Nah, kalau saya sih ngambilnya ini Mbak ya, kalau anak sendiri gitu ya. Itu ya menghindari perbedaan itu lebih utama ya. Al-khuruju 'anil khilaf aula, ya gitu kaidahnya. Kaidah dasarnya, kaidah usuliyahnya ya. Jadi menghindari perbedaan itu lebih aman dalam hal ini karena perbedaan pendapat itu ya, yang sama-sama punya hujah yang kuat, tapi menghindari itu lebih baik. Artinya apa? Walaupun di tengah surat At-Taubah lebih baik dihindari untuk menggunakan basmalah. Nah, itu lebih aman ya. Nah, tapi ada sebagian yang lain semua surat, bukan hanya surat At-Taubah ya. Ya, padahal itu mustahabbah kalau selain surat At-Taubah ya. Baik. Jadi mau pakai basmalah bagus, kalaupun enggak masalah. Itu selain surat At-Taubah di pertengahan suratnya ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di awal surah itu secara umum itu wajib, kalau di pertengahan surah itu mustahabbah, kalau di awal surat Taubah pengecualian dari yang tadi yang pertama, maka justru dilarang di situ menggunakan basmalah seperti itu. Oke, kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, Mbak. Silakan. Kaifiyatu qiraatil basmalah Kaifiyatu qiraatil isti'adzah ma'al basmalah ma'a awwali surah. Al-awwal qat'ul jami'. Misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pertama namanya qat'ul jami' ya. Iya, Pak. Terus berikutnya? Tsaniyan qat'u awwal wa waslu tsani bisalis. Misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Oke. Baik, ini cara yang kedua qat'ul awal wa waslus tsani. Biasa kalau anak nyebutnya waslus tsani aja, Mbak. Jadi supaya singkat aja ya. Kalau pertama qat'ul jami', yang kedua waslus tsani. Waslus tsani artinya yang sebelumnya di qat'ul awal lah gitu ya. Maka Anda nyebutnya hanya waslus tsani saja ya untuk mempermudah. Oke, ini kaifiyatu qiraatil isti'adzah ma'al basmalah ma'a awali surah. Membaca ta'awudz, basmalah dan awal surah ya. Terus yang berikutnya, Mbak. Berikutnya Salis. Asalis waslul awal bisani wa qat'u salis. Misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya. Langsung yang Rabi'. Ar-rabi' waslul jami'. Misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Oke. Nah, ini cara yang ketiga dan yang keempat ya. Jadi boleh di wasol yang bagian awal, maka Anda nyebutnya waslul awal saja kalau di sini, Mbak ya. Membedakan dengan yang kedua tadi. Jadi waslus tsani kemudian waslul awal ya. Waslul awal mananya yang dua bagian pertama ta'awudz dan basmalah di wasol. Kemudian yang keempat itu adalah dengan waslul jami' disambung semuanya ya. Ta'awudz, basmalah dan awal surah. Kalau Anda biasanya untuk mudah menghafal itu urutannya gini, Mbak. Anda buat qat'ul jami', waslul jami'. Kemudian waslul awal, waslus tsani. Insyaallah mudah ya, Mbak ya. Jadi istilahnya seperti ada. Qat'ul jami'. Sama-sama jami' dulu aja. Qat'ul jami'. Ini yang paling masyhur juga atau paling banyak diamalkan ya. Qat'ul jami'. Yang keduanya waslul jami'. Sama-sama jami'. Kemudian yang berikutnya sama-sama wasal. Cuman waslul awal, waslul tsani. Nah, gitu. Insyaallah mudah ngajarinnya. Alhamdulillah kalaupun yang baru ngaji biasanya anak ajarkan itu cepatnya seperti ini ya. Yang pemula gitu ya. Qat'ul jami', waslul jami'.
waslul awal, waslul tsani. Nah, gitu ya. Itu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Baik. Langsung berikutnya, Mbak. Kaifiyatu qiraatil basmalah baina surataini. Awalan qat'ul jami'. Misal wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tsaniyan qat'ul awwal wa waslus tsani bisalis. Misal wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Salisan waslul jami'. Misal wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Rabi'an waslul awwal bisani wa qat'us salis. Misal wa yamna'unal ma'una bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oke, ini yang mamnu ya. Iya, Ustaz. Dilarang. Oke, jadi sebetulnya ini cara menyambung basmalah di antara dua surah ya. Akhir surah pertama disambung dengan basmalah, disambung juga dengan awal surah yang kedua. Nah, maka di sini sebetulnya ada 4 ya, Pak ya. Sama, yaitu kalau kita katakan qat'ul jami', waslul jami', waslul awal, waslul tsani. Ya, tapi yang dilarang adalah yang waslul awal. Nah, itu ya keterangannya ada ya, waslul awal bisani. Kita singkat waslul awal saja. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah mudah kita menyampaikannya. Qat'ul jami', waslul awal, waslul tsani. Kalau ta'awud, basmalah dan awal surah ada 4. Kemudian kalau basmalah baina suratain, basmalah di antara dua surah, maka ada 3 saja. Itu yang diperbolehkan. Sementara satu lagi yang dilarang. Ya. Satu lagi, Mbak. Kaifiyatu qiraati nihayati suratil Anfal ma'awali surati Taubah. Silakan. Awalan al-waslu biduni sakat. Misal innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Tsaniyan al-waslu ma'a sakat. Misal innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Enggak ada bismillah. Salah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Salisan al-waqf. Misal innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, ini terkait dengan cara membaca akhir surah Al-Anfal ya, nihayatul surat Al-Anfal ma'awal surat Taubah. Nah, itu dengan awal At-Taubah, maka di sini pun ada 3 cara ya. Yang pertama adalah al-waslu biduni sakat atau biasa disebut dengan idraj ya. Wasal idraj. Biasa kalau dalam qiraah nanti nyebutnya idraj. Adraja artinya disamakan, dilangsungkan gitu ya. Idraj ya. Kemudian cara kedua saktah ya, biasa kita sebut saktah atau wasal sakat ya. Wasal ma sakat. Kemudian yang ketiga dengan waqaf. Nah, seperti itu. Ini secara umumnya ada
ada 3 saja. Tapi kalau secara spesifik nanti bisa sampai belasan ya. Nah, kalau mau spesifiknya apa? Dengan adanya raum dan ismam, gitu ya, pada alim, karena di situ mim itu doma. Tapi itu nanti saja. Secara umum itu ada 3 saja, ya. Idraj, sakta, waqaf. Nah, itu ya, atau qata. Nah, insyaallah sementara sampai itu dulu, atau ada yang mau ditanyakan, Mbak, silakan. Nanti kita lanjut insyaallah al-waqfu ya. Definisi wakaf dan seterusnya. Oke. Seperti ini ada yang mau ditanyakan, Pak? Halo?